Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast kita, podcast kesayangan Universitas Islam Makassar. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti insya Allah dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan semoga teman-teman semuanya dan tentunya kita semua tetap menjalankan ibadah kita hari ini dengan penuh kehusyuan dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman, penasaran nggak podcast kita sekarang ini ngebahas apa? Langsung saja kita akan kedatangan seorang tamu dari mana ya? Setelah yang satu ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Iya, jadi di sini mungkin Kakak bisa kenalin dulu Eh, diri dari mana, terus namanya siapa kepada teman-teman sekalian disapa yang lagi eh, di rumah. ya baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aksani Mustafa. Saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Makassar. Eh, Biasa dipanggil dengan Aksa, Kak. Aksani. Aksa. Oh, Kak Asani ya. Iya. Oh iya. Kenalin aku Nisa dari Halo Kak angkatan Nisa. 24 dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Kita Halo. kebetulan seberangan nggak ya Ya, fakultasnya? baku tetangga sebenarnya Oh saya. iya. Jadi kakak di sini menjabatnya sebagai ketua umum. Ya, sebagai Ketua Umum. Prodinya apa kak prodinya? Prodinya Administrasi Bisnis. Oh cocok banget ya sama tema kita hari ini. Jadi Iya, Kak. tema podcast kita hari ini itu adalah etika bisnis dan hukum dalam transaksi selama Ramadan teman-teman. Nah, menurut kakak sendiri, eh, maksud dari tema ini apa sih biar teman-teman di rumah juga ngerti? Ya, Yang maksud dari tema ini yaitu etika bisnis adalah menjadi sebuah pedoman untuk menjalankan sebuah usaha atau mempunyai prinsip-prinsip ketika ingin mempunyai usaha. Yaitu prinsipnya itu mempunyai kejujuran, bertanggung jawab dan integritas yang tinggi. Sehingga eh, usaha itu menjadi berkembang biak. baik. Kemudian hubungannya dalam Ramadan ini kan dalam Islam itu bisnis yang baik harus mengedepankan kejujuran tadi ya Ya, seperti yang kakak betul. sebut juga. Nah, di bulan Ramadan ini sering kali terjadi kenaikan harga nih kak. Menurut kakak, kenaikan harga itu masih dalam batas wajar atau termasuk eksploitasi kak? Kalau menurut saya untuk kenaikan harga itu mungkin berpengaruh tentang harga pokoknya, harga produksinya atau harga apa namanya, harga apa namanya, Bahan pokok harga mungkin. bahan pokoknya itu dari sebuah desa yang mempunyai kayak contoh, mungkin kayak contoh itu tomat maupun lombok maupun bawang bawangan pasti itu kenaikan Naik. harga dengan pupuk juga yang harga, sehingga itu mempengaruhi harga bahan pokok juga naik. Oh iya. Jadi kesimpulannya dari karena bahan pokoknya naik selama bulan Ramadan, Selama bulan jadi Ramadan harga barang itu naik juga harganya kayak oh iya iya. Jadi ini termasuk normal karena kan jual tuh pasti nyari untung nggak ya? pasti. Nah, dalam Islam sendiri kakak ini kan temanya ada sahabat wajah dengan Islam ya. Ya kak. Ada apa batas wajar dalam mengambil keuntungan dari berjualan itu berapa persen gitu kak? Ini Kalau sih. batas wajar mengambil keuntungan itu kemungkinan saya mengambil patokan 10% lah. Oh 10%. Iya, sehingga barang pokok itu tidak terlalu naik, tidak juga terlalu turun. Kemudian nih, kayak banyak pedagang yang menjual makanan untuk berbuka, tapi kadang ada yang mengurangi kualitas atau porsi tanpa memberitahu pembeli, Kak. Misalnya pada hari-hari biasa penjual nasi goreng jual harga nasi goreng satu centong setengah dengan harga 10.000 Hmm. misalnya. Tapi di bulan Ramadan jadi satu centong aja 10.000. Apakah itu diperbolehkan atau mungkin ada alasan yang menyebabkan seperti itu, Kak? Mungkin itu juga mempengaruhi salah satu sifat kejujuran. Oh iya. Pasti itu ketika satu setengah centur dengan harga 10.000 pada saat hari normal, tapi ketika pada saat bulan puasa harga ah, harga tetap tapi porsinya lebih sedikit. Itu juga pasti mempunyai daya daya apa namanya, daya kurang lagi untuk konsumen karena pasti konsumen agak kecewa dengan porsi yang sedikit daripada yang normalnya dengan harga yang sama. Oh iya, jadi balik lagi ke kejujuran sebenarnya kayak Pasti yang iya. lebih penting itu pada saat orang berjualan atau berusaha, sifat yang
paling penting itu adalah kejujuran. kejujuran seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Ya, SAW betul. juga kayak. Kalau kakak sendiri selama bulan Ramadan ini dari prodi kan bisnis ya, Iya, Kak. ada kegiatan apa gitu yang dilakukan oleh Eh dosen atau apa mata kuliah? Kalau untuk selama bulan Ramadan pasti salah satu kegiatannya lah berkuliah. Tapi sembari berkuliah, salah satu juga kegiatan yang akan diadakan oleh himpunan kami yaitu kami mempunyai salah satu produk. Tapi belum sempat kami bawa ke sini karena Oh, karena keterbatasan waktu. waktu dan Iya, bahan. bener banget. Sehingga mungkin besok atau mungkin waktu kita itu produknya kami akan juga akan kembalikan karena baru-baru kemarin pada saat kegiatan kemarin pada bulan 1 kami baru menunjukkan produk tapi belum kami pasarkan. Nah, teman-teman nih yang dari UIM bisa banget didukung perkembangan bisnis-bisnis kayak kakak ini anak Ya, Kak. muda yang mulai belajar berbisnis kayak Ya, keren Kak. sekali karena katanya eh, bisnis itu adalah salah satu sumber usaha yang menjanjikan gitu. Ya, Kayak kita betul. bisa kita mau gimana berhasilnya tergantung dari usaha Dari usaha kita. sendiri Iya. tapi dari itu pasti mempunyai risiko yang sangat tinggi Oh, juga betul juga. karena pasti itu untuk mempunyai suatu usaha pasti kita juga akan memikirkan suatu risiko. Pasti tidak mungkin tidak semua itu pengusaha-pengusaha yang di luar di sana berjalan mulus dengan usahanya. Pasti juga ada tantangan dan risikonya tersendiri. Betul. Karena pengusaha itu harus berani ngambil Harus resiko. harus Iya. mengambil tindakan yang dan risiko. Iya, betul sekali. Eh kalau kakak sendiri, kakak sekarang sudah semester berapa ini? Kalau untuk sekarang saya sudah semester 6. Semester 6. Iya, Kak, alhamdulillah. Setelah 3 tahun berkuliah ya? Sudah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun berkuliah, apa sih ilmu yang paling bermanfaat menurut kakak dapatkan yang tentang bisnis? Kalau ilmu yang bermanfaat tentang bisnis yang saya dapatkan itu kita mempelajari tentang etika bisnis. Yang pertama jangan sesuai dengan tema kita, etika bisnis, mempelajari tentang keuangan dan manajemen risiko. Dan sambil juga ini pada semester ini ada salah satu mata kuliah yang itu sangat menarik yaitu manajemen investasi. Manajemen investasi. Bagaimana kita dengan mempelajari tentang bagaimana tata cara tentang berinvestasi yang tanpa resiko yang sangat tinggi Iya, juga. menarik ini nih. Kadang-kadang aku sering banget lihat iklan nih kak, Iya, Kak. investasi kayak untungnya tuh Sangat tinggi. menggiurkan, Ya. sangat tinggi kayak masa sih nggak kerja dapat untung sebanyak ini, Ah. kayak sebulan dapat langsung 300 500 bahkan jutaan gitu Ya, Kak, penawarnya. pasti. Yang get member Ya. gitu tuh. Itu kakak bisa nih mungkin bagi ilmunya buat teman-teman yang lagi nonton Tapi bermanfaat. kalau untuk itu pasti ada salah satu investasi yang kita lihat di beberapa media sosial itu pasti ada salah satu investasi yang bodong. Iya, Pasti benar. ada. Tapi kita juga harus memperhatikan tentang bagaimana kita memperhatikan ini suatu usaha untuk investasi. Kita harus memperhatikan apakah ini risikonya tinggi atau tidak, apakah ini investasi yang legal ataupun yang non legal. Nah, menarik ini. Ciri-ciri investasi ilegal dan non ilegal, enggak ilegal itu gimana kak? Ciri-cirinya? Kalau untuk investasi yang legal dan non ilegal itu Iya. Ada misalnya eh, terdaftar di terdaftar OJK. di OJK, betul. Iya. Pasti juga apa namanya nih? Kalau untuk spesifiknya mungkin saya belum paham Iya, tentang bisa nanti mengenai teman-teman investasi iya. yang legal dan non Intinya legal. tuh kalau misalnya investasi keuntungannya tuh sangat tinggi menjanjikan itu fix kayaknya Fix bodong banget. bisa Iya. kemungkinan bodong Iya. ataupun ilegal. Karena orang sukses itu menurutku kayak nggak mungkin Nggak instan. mungkin instan Iya. kayak mie instan. Nggak mungkin mie instan aja perlu Pasti proses. perlu proses. Iya benar. Nah teman-teman kayak biasanya nih targetnya mahasiswa kak kalau aku Iya, lihat-lihat pasti. yang banyak teman-teman di sini juga yang Yang ikut yang seperti itu. Kayak LMM. Ya, nah itulah Ya, ya. maksudnya Dia kadang get member, ya, tapi nanti dapat satu orang budget yang dia dapat tergantung tergantung dia dia tanam tanam yang usahanya pertama. dengan tanam apa Betul. tergantung berapa orang yang dia tarik ke dalam masuk Iya benar bergabung. banget. Nah ini teman-teman, kadang tuh mereka tuh gini tipu dayanya. Kalian mau bergantung sama orang tua terus. Nah, Ya. jadi kan mahasiswa ini Mempunyai kayak oh ya orang tua mencari kasihan. cara Iya. untuk instan lah. Iya betul sekali karena
diiming-imingi sesuatu yang sangat 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 meyakinkan, meyakinkan iya. kayak contoh kayak mobil apa. Betul banget. Dan itu ciri-cirinya biasa dia flexing. Ya, betul. Dan barang yang dia jual itu aku lihat nggak ada bendanya. Jaminnya Kayak aja, ceritanya aja ada yang ceritanya dijual. aja, Iya, poster aja, tempat betul. tapi Barangnya nggak yang ada, ada nggak ya ada fisiknya datang. tidak kelihatan. Bahkan temen aku ada yang tanam 4 juta, terus sampai sekarang nggak ada barang yang datang gitu kak. Belum kembali untungnya, belum kembali modalnya. Dan dia emang kayak menyesal aja, kayak kata dia ini baru sadar setelah. Pasti penyesalan datang Iya ya. betul sekali. Untung anak orang kaya lu ya. Ini yang pasti dia tahu nih aku Pasti. ngomongin. Jadi apa ya, antisipasi ya Pak, pastinya harus diperbanyak ilmu pengetahuan gitu kayak. Iya. Apa? Antisipasinya itu kita harus mempelajari tentang manajemen risiko ataupun manajemen tentang investasi. Dan salah satu mata kuliah yang ada sekarang ini itu yang saya mempelajari sekarang ini. Sangat menarik berarti kak ya. Iya kak. Nah kemudian balik lagi nih, bisnis dan Islam. Kan kita biasa belanja online nih kak. Iya, Nah deskripsi grupnya sangat meyakinkan. ya bagus, panjangnya Bagus. segini, ini terus datangnya beda. Nah itu termasuk gharar atau tidak nih kak, yang ketidakjelasan dalam jual beli? Ya itu juga pasti salah satu apa namanya, salah satu yang tidak membuat menarik pelanggan, karena beda yang ada di deskripsikan, beda juga yang datang. Dan saya juga salah satu korban untuk pernah jadi pernah korban juga juga. korban juga. Iya. Karena saya kemarin pada saat bulan Ramadan kemarin saya pesan sendal, Iya. tapi yang ada di fotonya, yang ada di deskripsinya beda dengan yang datang. yang ada yang datang. Untungnya bisa di refund ataupun bisa dikembalikan. Untungnya bisa. Karena itu tidak mencukupi syarat dari itu kayak ya benar. Dan itu juga salah satu pasti bentuk kecewaan daripada konsumen. Lalu terus dalam prodi kakak tuh ada belajar tentang zakat gitu. Zakat yang seperti Idul Fitri yang Baznas gitu ada dipelajari. Kalau untuk di prodi saya untuk bahas zakat mungkin saat ini belum ada. Mungkin semester akhir kayak kakak mungkin. belum. Tapi asik kak belajar bisnis, ngitung-ngitung gitu. Alhamdulillah untuk mempelajari tentang bisnis itu asik juga, karena ini juga salah satu jurusan yang paling saya impikan. Karena saya juga salah satu pada saat juga bersekolah, salah satu juga ada juga saya mempunyai salah satu usaha. Tapi untuk saat ini belum berkembang karena saya fokus dulu untuk kuliah. Betul. Nah, jadi kakak ini ambil jurusan ini karena sudah berbisnis dan mulai tertarik untuk mendalami bisnis seperti itu. Jadi dapat aku simpulkan kakak ini cita-citanya jadi pengusaha. Iya, aduh, mantap. Ya kak. Tapi kalau yang paling ditakutin pengusaha itu sebenarnya apa sih kak? Salah satu yang ditakutin oleh pengusaha itu sebenarnya sih apa namanya? Namanya juga rugi, pasti ada ruginya. Iya. Dan pasti juga mempunyai tantangan yang sudah dihadapi. Itu juga salah satu masalah yang akan dihadapi oleh suatu pengusaha, yaitu resiko ataupun tantangan yang sudah dihadapi. Itu ya salah satu antisipasi lah untuk pengusaha-pengusaha. Nah, kalau teman-teman yang di rumah mau mulai belajar berusaha di bulan Ramadan ini tentunya nih kak, kira-kira menurut kakak usaha apa sih yang cocok? Kalau menurut saya usaha yang cocok pada saat bulan puasa yaitu adalah, kan ini Sulawesi Selatan kan dikenal dengan gorengan-gorengan, apalagi dengan takjil. Apalagi dengan yang tengah sekarang di Makassar tentunya itu ada namanya jalan kota dengan pisang hijau. Tapi itu sudah banyak yang menjual. Jadi saran saya mungkin inovasi yang baru kayak apa namanya, kayak mencari yang apa yang sekarang viral, yang kita menjual kembali. Atau dipadukan ya, bisa banget bikin resep baru. Tapi dipadukan dengan yang lama. Betul. Jadi sebenarnya kayak basic yang harus dimiliki pengusaha itu juga satu, inovasi yang selalu berkembang. Iya, juga membaca tentang situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Iya. Terus pintar juga ya menentukan jenis pasar gitu yang kayak jadi mau fokusnya kemana ini. Penting. Iya.
dia maunya kemana Iya. sebenarnya kayak gitu. Dan dia juga harus paham betul tentang situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Terus nih, kan kita habis bulan Ramadan, kemudian nanti Lebaran. Nah, nanti di Lebaran itu banyak perusahaan yang memberikan THR atau bonus menjelang Lebaran. Apakah ada nih regulasi hukum yang mengatur tentang hal ini? Nah, Setahu kalau kakak. setahu saya yang mengatur tentang regulasi ini tentang TR ini pasti ada. Dan saya kemarin baca dari Bapak Presiden Prabowo itu dia menurunkan sebanyak 50 triliun untuk dana THR. Oh, masya. Oh iya iya. Jadi memang dari segi pemerintah itu kak Iya, ya. dari Oke. segi pemerintah. Nah, kemudian ada nggak pengalaman yang bisa kakak ceritain di sini? Tadi kan aku dengar kakak berusaha dari mulai buka usaha dari sekolah Dari kak ya. sekolah, Kak. Nah, ada nggak pengalaman yang bisa kakak ceritain ke teman-teman kayak pasti ada collab-collab yang gitu kan kayak usaha pasti ada lagi ada turun-turunnya gitu. Nah, Pasti ada turun apa menurunnya. sih yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha kalau misalnya sedang terjebak dalam keadaan tersebut kak? Kalau menurut saya jangan mudah menyerah Hmm. karena saya sempat menyerah pada saat berjalannya usaha saya karena dengan sepinya pelanggan. Iya Jadi betul. itu juga salah satu mental Bikin saya. iya ciut ya Oh, jadinya. sejauh itu yang paling kuat itu adalah mental karena Hmm. kemarin saya cepat menyerah karena sudah beberapa hari ini usaha saya sepi. Oh iya. Jadi saya sempat down. eh jadi itu juga salah satu yang paling penting adalah mental. Betul. Oh, mental yang harus tetap Mental kuat tetap dan yang tetap kuat semangat dan kak ya. semangat karena Oh iya. ketika kita down yang ataupun menyerah pasti hasilnya akan buruk juga. Iya, iya. Terus kakak ini asli orang sini Kalau saya atau asli orang Maros orang tapi Maros? bertetangga dengan Makassar. Oh iya. Kebetulan saya bukan orang sini Ah, jadi ya kalau masih orang mana? belum tahu. Kalau aku Kalimantan Oh, Tengah. orang Iya. rantauan, orang Iya jauh. betul. Aku juga baru 6 bulan di sini. Aku semester Oh, 2 kak. oh, Iya. alhamdulillah. Jadi di Maros sendiri ada nggak biasa makanan yang sama atau sama aja kayak di sini kak? Kalau di Maros itu ada salah satu makanan khasnya itu yaitu roti Maros. Roti Maros. Iya, Oh itu iya juga pernah dibawain pernah makan? temen aku iya. Pernah makan? Dia yang di dalamnya kayak ada Iya, jelly-jelly gitu. kayak Iya iya. bukan jadi sih, kayak dia lebih ke selai-selai. Iya iya Misal ada teksturnya selai tapi beku nanas. gitu. Ya, Betul. dia itu Iya. salah satu ikonik juga dari Maros. Maros juga, Hmm. yaitu roti Maros. Terus ada apa adat yang biasa di sana dilakukan atau bagaimana? Kakak tinggalnya di kotanya atau di bagian eh kampungnya? Kalau saya bertepatan dengan bersebelahan dengan Kota Makassar juga. Oh iya di Jadi kota ya kak ya. hampir juga dibilang sebuah desa, tapi Masih kota. masih ya Iya. bisa dilalui oleh Mobil. mobil. Oh iya iya. Terus ada biasa apa gitu kegiatan anak-anak di sana kalau bulan Ramadan? Ya kalau untuk kegiatan anak-anak di sana itu pastinya membuat kegiatan festival Ramadan Oh iya. maupun kegiatan lainnya. Terus kakak kenapa memilih Universitas Islam Makassar sebagai mahasiswa fisip di sini? Menurut saya kenapa saya memilih Universitas Islam Makassar ini karena saya beberapa kali sempat ditolak di perguruan tinggi Hmm, negeri. Jadi salah satu jalan yaitu mencari kampus yang sangat murah maupun tapi berkualitas. Kayak betul contoh dengan sekali. ini Universitas Islam dengan ini kampus Makassar. ini Universitas Islam Iya. Makassar. Kadang tidak semua swasta itu seburuk yang dibayangkan Ya, ya. Mereka betul. belum ke UIM aja nih. Dia Iya. belum melihat canggihnya Iya, UIN. betul sekali. Jadi teman-teman sekalian, Universitas Islam Makassar ini mendukung segala bentuk kegiatan yang mahasiswanya lakukan, selalu diberi dukungan positif, baik itu dari dosen maupun dari pejabat-pejabat yang ada di kampus ini. Nah, teman-teman, kalau kakak sendiri paling jauh punya teman selama ini yang dari di UIM ini dari mana kak? Kalau paling jauh dari itu dari Ambon, Maluku. Ambon, Maluku. Ya. Oh iya. Tapi sering sharing-sharing juga nih, kayak
bisnis apa yang dilakukan di sana gitu kan, sama-sama Oh, bisnis ya? kalau untuk sharing-sharingnya belum sempat sharing-sharing Oh karena iya. tapi untuk komunikasinya kami juga lancar. Oh Ah, iya iya. Kalau kakak selain apa ya, ada nggak rencana ke depannya itu mau seperti apa? Kan nggak mungkin pasti mengambil kuliah bisnis ini ada nih ke depannya aku mau seperti ini gitu. Seperti apa tuh kak? kalau untuk setelah selesai dari kampus ini, mungkin saya akan kembangkan usaha saya kembali. Karena Iya. kan saya sudah mempunyai usaha yaitu pada saat waktu sekolah, tapi untuk sekarang ini belum jalan lagi karena baru berfokus kuliah. Jadi setelah selesai dari kuliah dari kampus ini, saya akan melanjutkan usaha saya itu sendiri dengan mengimplementasikan materi-materi yang saya dapat di pada saat Hmm. bangku kuliah. Sebenarnya kakak nih kuliahnya itu banyak menghitungnya sebenarnya atau ada teori-teori lain juga? Kalau untuk mata kuliah yang ada di bisnis itu sendiri, pasti ada salah satu mata kuliah tentang keuangan. Pasti itu keuangan kan pasti tentang hitung-hitungan. Iya. Tentang ada juga tentang materi teori-teori dan ada pun juga tentang praktek tersebut. Kalau kakak dari SMA-nya berarti IPA ya? IPA Oh IPA. Sudah biasa menghitung. sudah biasa Oke. dan alhamdulillah tentang hitung-hitungan mata kuliah itu saya paling suka tentang perhitungan. Kebetulan saya juga IPA tapi nyasar ke Ke bahasa kuliahnya kak. bisa Iya. juga ya. Nah, tapi sebenarnya ada emang mau bisnis atau ada impian lain nih sebenarnya kak Disa? Ya emang dari kecil impian saya menjadi pengusaha Oh iya, ataupun jadi jadi satu pebisnis. iya benar juga. Tapi kadang ada yang bilang jadi pembisnis itu nggak harus kuliah kok, yang penting bisa jualan gitu. Menurut Kalau kakak menurut jualan itu satu-satunya bisnis atau ada hal lain sebenarnya yang bisnis tapi orang-orang nggak tahu kalau itu sebenarnya bisnis juga kalau namanya. untuk jualan apa maksudnya tadi kalau misalkan kita ingin berusaha tanpa kuliah itu juga salah satu bisnis tapi mungkin tentang materi-materinya itu mungkin kurang lah untuk dia Iya. implementasikan pada saat di lapangan karena pada saat bangku kuliah itu kita juga mempelajari tentang bagaimana tentang berinvestasi, Hmm. menghadapi risiko dan tantangan, menghadapi tentang Perkembangan kekuatan zaman ya juga kak ya. perkembangan zaman. Iya. Karena beda aja pengusaha yang, tapi disclaimer dulu bukan aku menyudutkan atau apa, tapi Iya Kak, emang betul. beda. Beda. Kayak usahanya orang yang cuman sampai SMP di 2010 yang lalu walaupun sukses, sama orang yang mulai usaha itu dengan yang perkembangan zaman sekarang Zaman betul mengikuti karena zaman gitu beda banget. beda banget karena Iya, perkembangan zaman juga itu salah satu faktor ya untuk faktor. Mm-mm, memajukan usaha kita. betul. Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Iya. Kayak ibaratkan tuh ada contoh nih di toko kelontongan biasa donat itu cuman pakai coklat apa Coklat yang panjang-panjang, iya misis Mrs. saja. itu. Tapi Tapi kalau di kafe-kafe gede yang orang yaitu usahanya ya punya yang bener-bener punya ilmu gitu bisa bikin pasti rasa-rasa baru pakai pelpet rasa lah. Iya, beberapa aneka ragam rasanya. betul. Itu salah satu contoh Salah satu kecil, contoh iya kecil. perbedaan orang yang emang bener-bener berkecimpung di Dunia dunia bisnis bisnis sama yang cuman dia cuman bisa berjualan iya tapi tapi nggak ada ya ilmunya, nggak betul Kak sebanyak yang yang didapat. kuliah gitu. Iya. Terus apa nih pendapat kakak buat orang-orang yang bilang bisnis itu nggak perlu kuliah gitu? Wah, kalau misalkan saya orang-orang yang berpendapat bahwa bisnis itu tidak berkuliah, dia mungkin belum merasakan tentang apa Iya, yang ada di bisnis itu sendiri. Pasti dia hanya memikirkan tentang keuntungan yang didapat, tapi dia juga tidak mempelajari tentang bagaimana tantangan ke depannya, bagaimana harus menghadapi tantangan, bagaimana kita cara mengatasi suatu risiko yang ada di dalam sebuah usaha tersebut itu. Pasti hmm, juga salah satu juga membuat itu adalah tantangan. Karena tantangan juga itu membuat mental kita menjadi lebih tinggi juga, menjadi lebih kuat dalam mental kita untuk menghadapi tantangan tersebut. balik lagi nih ke Ramadan kak. Sebenarnya kita kan tahu bersama kalau bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh Ya, keberkahan kak ya. betul Kak. Kayak yang biasanya jalan ini nggak ada orang jualan tapi tiba-tiba jadi jualan, yang kadang orangnya nggak pernah jualan tapi bulan Berjualan, Ramadan tiba-tiba dia jadi berjualan, penjual karena penjual takjil banyak. iya membuka apa berkeberkah juga untuk orang-orang yang itu ya pas-pasan gitu. Nah kadang itu ada orang yang
padahal masih jam 10 jam 9 pagi udah buka nih Kak toko makanannya. Kira-kira itu sebenarnya gimana nih pandangan Kakak? Kalau pandangan saya mengenai toko makanan yang buka pada saat jam 9, jam 10 sampai orang berbuka puasa itu sah-sah saja. Oh, sah-sah Karena saja. mungkin juga ada beberapa kita sesama kita yaitu masyarakat yang non muslim. Oh iya benar Nah, juga. pasti juga dia butuh makanan untuk siang Betul, hari. iya. Dan ada juga beberapa tentang apa mungkin mahasiswa yang ada di luar sana yang non muslim, dan juga ada yang mungkin Berhalangan wanita berhalangan Kak ya, wanita, iya. yang mungkin juga yang akan menjalani perjalanan panjang. Betul. Tapi ada nggak sih etika yang harus diterapkan karena walaupun hal tersebut sebenarnya sah-sah Sah saja, saja ya. tapi tidak etis rasanya kok. Apalagi tokonya di pinggir jalan, apalagi nasi padang biasa Nasi yang padang ya. pajang-pajang lauk di pinggir jalan itu kan Eh, kayak kurang etis menurut saya. Tapi kalau kalau menurut kakak sendiri menurut gimana? saya mungkin bisa di kan banyak itu penjual-penjual yang ada di pinggir jalan itu yang saya dapat itu ketika siang hari maupun pagi siang hari sampai sore, toko makanan itu saya lihat dia menutupi dengan kain. Oh iya iya iya. Jadi itu juga salah satu etika yang ada di penjual-penjual yang ada di pinggir jalan, karena itu juga salah satu menghargai orang perjalanan yang ada di jalanan, sehingga dia tidak Tidak merasa merasa tergiur. tergiur. Iya betul juga. Tapi berarti kakak sebenarnya setuju aja ya? Karena memang boleh-boleh aja sih Boleh-boleh saja sih sebenarnya kak, karena tapi nggak semua orang bisa ya masak, benar. gak semua orang yang punya Dan ilmu iya, yang tentang bermasak-masakan. betul juga. Terus kalau kalau kakak biasa di kos ya? Kalau saya Tinggal di asli rumah. orang di rumah, orang Berarti yang dari tinggal di Maros rumah. ke sini kuliah dari rumah. Ya dari rumah. Oh, jadi dimasakin orang tua kak ya? Ya bisa juga masak sendiri, Oh iya, bisa masak sendiri tapi berarti. masak dengan mie instan. Oh iya iya, biasa itu. Eh biasa makanan apa nih? Makanan favorit kakak yang paling kakak suka kalau buka puasa? Oh Dari takjilnya atau makanan beratnya gitu? kalau untuk makanan yang saya paling suka pada saat berbuka puasa itu adalah gorengan, yaitu bakwan berpaduan dengan es buah. Oh, bakwan es buah. Iya. Tapi di sini es buahnya isinya agar-agar. Agar-agar. Iya. Dan ada juga penjual es buah yang full jual Oh buah, iya tapi dengan betul. harga yang berbeda pasti ya. Iya, karena balik lagi eh, pasti ada hitungannya. Hitungannya Ada harga, dengan ada harga barang. barang ada Ada barang, ada harga ya. dengan kualitas premium. Iya betul. Eh, terus kadang tuh ada ormas-ormas itu yang bubarin kak. Balik lagi kita ke tadi ya, Ya kak. yang kadang-kadang ada warung yang buka di siang hari. Bahkan aku tadi baru lihat nih di Instagram orang yang makan terus disiram sama ormas gitu kak. Karena bilangnya nggak menghargai orang puasa. Nah, gimana itu menurut pandangan kakak? Seharusnya bagaimana nih? Atau Kalau pandangan penilaiannya dulu saya deh. kak, Heeh. tentang yang tadi kakak bilang tentang penyiraman orang Oh yang iya, sudah yang telah makan di pinggir jalan pada saat iya. bulan puasa itu, mungkin itu salah satu apa ya namanya, salah satu tindakan yang kurang Etis etis kayaknya. lah, Iya. karena pasti yang ada di dalam warung itu semua pasti juga bukan semua orang-orang Islam, pasti juga ada yang orang yang Islam tanpa bertanya lebih dahulu dan langsung mengambil tindakan yang sangat tidak etis dengan tadi yang Menyiram. kakak bilang tadi, menyiram dengan sengaja. Eh, terus balik lagi kita ke aku kebetulan bukan orang sini. Kakak kan masih dari sini ya, Ya pasti pasti dari sini. tahu lah. Kira-kira ada nggak sih tempat favorit buat buka bersama gitu buat teman-teman yang worth it dan harganya terjangkau bagi mahasiswa, Kak? Kalau menurut saya untuk tempat yang berbuka puasa yang murah dan worth it itu, eh, saya juga tidak terlalu sering Oh, tidak berbuka sering, puasa iya. di luar, Karena karena sering berbuka puasa di oh rumah. iya, ada orang tua Kak Iya, ya. biasa Iya. juga di masjid sering. Karena mungkin kalau misalkan berbuka puasa di luar itu kemungkinan jika ada hal yang mendesak di luar, mungkin saya berbuka puasa di luar. Nah, teman-teman, sebenarnya aku ada nih Kak rekomendasi. Apalagi buat anak-anak kos nih.
masjid kita sebenarnya tiap hari itu ngadain buka Oh bersama iya loh Kak, Kak, sering Kak. masjid kita itu. Nah, tapi kadang tuh sangat sedikit partisipan atau biasa cuman dosen-dosen yang fakultasnya giliran itu. Nah, kebetulan hari ini fakultas FISIP nih gilirannya. Oh, Iya, udah FISIP yang bawa hari ini yang membawa takjil untuk iya, berpuasa di pada saat betul. hari ini. Oh, Gilirannya FISIP hari ini karena kemarin hukum. oh ya Kak. Iya. Saya ingat karena saya tiap hari buka di Tiap sana. hari buka di masjid ya Betul, Kak, karena saya tinggal di belakang. di Rusunawa. Iya, Oh jadi ya Kak, selalu dipanggil ke situ. berbuka puasa di masjid. Iya. Sebenarnya itu dibuka untuk umum kan? Iya Kak, buka Sebenarnya umum. iya, kadang banyak banget takjil yang masih tersisa. Kadang kami bawa pulang ke asrama seperti itu. Oh, Iya. Nah, kalau kakak gimana caranya biar kita kuliah nih kak? Kan kita kuliah, terus kuliah Ramadan. di bulan Ramadan. Gimana biar tetap semangat dan kuliah itu nggak keteteran. Biasa abis sholat subuh tidur Tidur kadang-kadang kadang-kadang juga kesiangan nanti kuliah. kesiangan. Gimana itu cara mengantisipasinya biar nggak kejadian kayak gitu kak? Cara mengantisipasinya pada saat berkuliah di bulan Ramadan itu juga pasti salah satu tantangan lah pasti, Iya bener karena banget. berbeda dengan hari-hari pada umumnya. Jadi menurut saya ketika kita berkuliah pagi dan habis selesai orang sahur dan pasti sudah sahur pasti ada sholat, dan pasti Iya. kita ketika selesai sholat janganlah tidur, karena Belajar gitu kak ya. belajarlah, Iya. mengajar, mengaji, Iya. terusan. Tapi kadang di kos kak pagi tinggal sendirian pasti tertidur nih. Ada nggak tips biar nggak tertidur? Apa gitu? Lari pagi? Ya, masa hari pagi di bulan suci Ramadan kan. Bisa kalau iya pagi-pagi nggak Pagi-pagi apa-apa lah. bisa juga, tapi dengan Jalan-jalan. jalan-jalan subuh. Iya. Ya Nggak harus itu lari juga salah sih. satu cara, kayak jalan subuh, Iya. mengelilingi yang ada di sekitar Ya kita. intinya jangan tidur Jangan lah. tidur lah, Apalagi walaupun gak niat tidur tapi rebahan kena kipas kena AC main tertidur HP nanti. pasti Iya, pasti apalagi main tertidur, HP. apalagi main HP. Ngantuk-ngantuk. Tapi kalau kakak sendiri kalau bulan Ramadan ada yang masuk pagi jam 7.30 gitu ada? Kebetulan Enggak ada. ada, Oh, ada. dan besok juga pasti ada. Oh. Kalau kami ada tapi kayak dimundur jadi jam 8 gitu dimaklumi. Intinya kalau menurutku dosen-dosen UIM itu sangat amat menghormati yang namanya ibadah orang Banyak gitu. banyak banyak. Apalagi biasa habis zuhur jadwalnya jam 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 1 satu tapi dimundur dipindahkan, ya 1.30. 1.30 ke jam Iya. 2. Pokoknya sebenarnya didukung banget kayak Didukung, masih aja terlambat dikasih dispen 30 menit tuh ini menurutku masih bisa. kayak iya. Nah, terus kayak ada nggak kakak yang mau diceritain kayak apa sih? Iya nih, usahanya usaha apa nih kak? Kayak kakak yang dari tadi kita bicarakan itu sebenarnya usaha apa dan Oh, kenapa eh, kakak bisa mulai usaha tersebut? Siapa tahu teman-teman kalau nanti usaha saya termotivasi. sendiri tuh kemarin yaitu dia bergerak di bidang minuman. Oh minuman. Ya, bergerak di bidang minuman. Kayak contoh kayak Thai tea pada umumnya, Thai tea, green tea maupun Oh maupun iya iya. pukat. Eh, Cepat juga kemarin itu pada saat di sana di sekitaran rumah saya itu, saya menjadi salah satu yang memulai Oh. memulai usaha itu, dan pada saat akhir-akhir ini di sana mulai berkembang dengan usaha-usaha yang sama seperti saya. Intinya itu minuman favorit Gen Z banget gak Iya sih kak, kayak gitu. kayak Oh, jadi kakak ini pasarnya pasarannya itu itu Gen Z. gengsi. Oh iya. Terus kalau menurut kakak tantangan paling besar sekarang nih dalam berbisnis itu apa sih? Sejauh ini yang kakak tahu. Tantangan yang paling besar ini saat ini adalah pasaran sih, karena Hmm, kita lihat nih sekarang usaha-usaha yang ada di Makassar ini kan sudah banyak ya. iya bener banget. Ma Walaupun orangnya banyak, usahanya juga Maupun banyak banget. iya. Jadi yang paling penting yang saya pikirin adalah bagaimana cara memasarkan ini suatu produk. Mm-mm. Karena ketika kita kurang pemasarannya pasti juga kurang memikat lah untuk pelanggan. Jadi yang Iya. paling penting yang sekarang rasakan ini adalah bagaimana cara memasarkan, bagaimana menentukan harga pokoknya, bagaimana menentukan harga produksinya. Karena kita lihat ini di Makassar ini di mana-mana ada penjual. Betul sekali. Dan itu jenisnya sama-sama. Iya, jadi kayak contoh kayak
ayam goreng kan sudah banyak, Iya, sudah betul, banyak banyak sekali di sini. sekali. Ayam crispy Ayam banyak sekali. crispy, Apalagi contoh kecilnya menu takjil yang jalan kote jalan itu kote, ya. iya jalan kote, Itu ada jalan setiap kote penjual pasti ada pasti jalan ada. kotenya. Yang sama dengan yang sebuah Oh pasti iya, juga setiap betul. setiap penjual ada. Es buahnya. Jadi itu salah satu pemasaran Iya, ataupun salah satu yang menarik lah. Yang paling penting ketika ingin bersaing di dunia betul. bisnis. Jadi gimana caranya kita berbeda dari orang-orang Yang tersebut orang yang kayak jadi tersebut. terlihat berbeda kemudian orang tertarik. Iya betul Sebenarnya kak. seperti itu kayak Iya kak. caranya. Iya. Terus eh kakak pernah gak kayak terjun langsung ke pasar Ramadan gitu terus lihat-lihat di tahun ini tuh apa sih yang lagi rame-ramenya? Kalau untuk terjun saya belum pernah kayak misalkan kayak festival ya. Bukan pasar Ramadan ada Oh, nggak di oh sini biasa? ada banyak Ada. dan salah satu juga kemarin pada saat bulan Ramadan kebetulan juga saya membuat kegiatan itu tersebut di daerah sana. Hmm, Kemarin itu saya membuat pasar Ramadan di sana, tetapi eh penjual-penjual dan pembeli itu sangat kurang menarik, sangat oh, kurang yang kurang antusias berpartisipasi begitu ya, kurang kayak. antusias karena kemarin itu baru pertama sekali dibikin di daerah sekitar rumah saya yaitu pasar Ramadan. Jadi Hmm, partisipasi masyarakat itu di sana masih dibilang kurang lah. titik pasar Ramadan di sini di mana? Yang paling ramai itu? Kalau paling ramai itu saya lihat itu sekitaran daerah-daerah atas lah, kayak Oh, sekitaran daerah-daerah kota kota gitu. kota ya. Oh. Karena sudah banyak sekarang ini pasar Ramadan yang berada di Makassar. Sudah banyak kak. Tapi kalau di sini pasar Ramadan itu dikelola oleh organisasi atau pemerintah, Kak? Ada juga dikelola dengan pemerintah dengan organisasi. Oh. Ada juga kak. Jadi kayak tapi yang di pinggir-pinggir jalan tuh tetap boleh jualan gitu. Kalau menurut saya Yang sore-sore gitu ya nggak ada eh, yang Satpol PP yang nahan harus kamu harusnya nggak pasti pasar Ramadan gitu. Nggak ada. kalau untuk itu eh, pasti sudah ada izinnya lah Oh iya. dari suatu yang punya tempat yang di lahan yang tersebut itu pasti pasti yang berjualan di sekitaran di pinggir-pinggir jalan itu pasti sudah mempunyai izin untuk berjualan di sana. Hmm. Tapi memang aku kurang tahu ya di sini setauku pedagang kaki lima itu di sini memang dibolehkan atau bagaimana? Karena aku sering banget orang jual masker lah, kadang-kadang orang jual duren lah di pinggir jalan di trotoar yang seharusnya buat jalan kaki gitu, Kak. Oh, kalau menurut saya sih Itu melanggar etika ya atau memang boleh-boleh saja sebenarnya? pasti melanggar etik lah karena Iya, itu untuk bukan jalan kaki. lahannya untuk berjualan Betul, karena dia melanggar apa dia mengganggu untuk pejalan kaki. pengguna jalan tersebut kayak pengendara motor, Iya. pejalan kaki pasti ada merasa terganggu lah untuk hal itu tersebut. Bahkan biasanya aku lihat kios-kios yang di pinggir jalan tuh merambat sampai ke trotoar gitu Iya kak, jualannya. itu juga salah satu ya Iya, menurut saya itu iya, kuratis juga karena iya, mengambil hak pengguna jalan. betul sekali. Eh, iya tadi kalau menurut kakak rekomendasi tempat yang paling bagus jualan sebenarnya di Pasar Ramadan tadi tuh ya. Kalau untuk sekarang ini paling bagus itu untuk berjualan yaitu di pasar Ramadan karena pasar Ramadan itu kan pastinya ramai pasti dan salah satu yang pasti juga ada acara-acara tertentu di pasar Ramadan tersebut itu. Nah, balik terus kita pindah ke platform nih kak. Biasa tuh kayak di TikTok ya, Iya kak, orang jualan terus artis-artis tuh jual barang yang sama sama UMKM gitu. Menurut UMKM. kakak pandangan kakak gimana? Mereka kan sudah banyak punya uang nih, terus tetap juga mau jualan produk yang sama kayak UMKM yang emang dia usahanya bener-bener cuma dari situ penghasilannya. Bagaimana menurut kakak yang kayak gitu tuh? Kalau menurut saya eh gimana tadi? Yang dia itu kan sudah banyak punya uang nih, Ya sudah banyak punya sumber sudah penghasilannya ya dari ini itu segala macam. Tapi dia jual deodoran misalnya dengan merek dia sendiri. ya milik diri sendiri. Sedangkan di sisi lain itu ada UMKM yang dia jualan deodoran juga, tapi dia emang mengharapkan penghasilan cuma dari Dari situ situ saja. aja. Kalau menurut saya Iya. itu bisa saja Oh, karena dia mungkin berjualan dengan barang yang sama tapi beda 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 brand lah, maksudnya iya. beda produk lah. Berarti boleh-boleh saja sebenarnya Boleh kayak. saja karena pasti di sebuah bisnis kan pasti
mempunyai brand-brand yang sama, mempunyai produk sama, tapi Mm-mm. tidak mempunyai brand yang sama. Oh, berarti itu sebenarnya tidak melanggar Tidak etika melanggar, ya, tidak tapi melanggar etika, Kak. aku kadang ada baca komen, ah artis sudah banyak punya uang masih aja jualan ini mau nyaingin yang gak ada uangnya begitu. Bagaimana pendapat kakak tentang Kalau menurut komentar yang saya kayak itu, gitu? menurut komentar dari netizen, Iya. pasti ini juga suatu yang mempunyai uang yang banyak tapi mempunyai usaha lagi yang sama dengan UMKM tersebut itu, ya pasti juga ini salah satu bentuk juga, bentuk dari usaha dari yang banyak uang tersebut juga, ini pasti juga salah satu bentuk ya, bentuk usahanya tersendiri, Iya, sehingga di mana dia dapat usaha uang itu dari usaha sendiri pasti. iya. Jadi harusnya tuh yang dilakukan itu adalah gimana caranya nyaingin artis juga kayak Iya kak, kayak maksudnya jangan ciut dari karena jangan, artis yang lawan kita. itu Iya. yang saya tadi bilang, kita harus juga mempunyai mental yang kuat Iya pasti. betul. Dari balik lagi ke prinsip kakak tadi Prinsip ya, mental yang mental. kuat. Iya. Terus kayak kita nih sebenarnya zaman sekarang ini menurut aku ya kita tuh bukan hanya di offline tapi di sosial Online. media kayak belanja-belanja online gitu itu saingan yang paling berat kayak bahkan sekarang tuh pasar-pasar itu sepi dia Untuk sekarang apalagi baju ini, lebaran iya nyari kak orang pasti, sudah nggak di pasar lagi. iya. Untuk sekarang juga ini juga salah satu tantangan dari pasar tradisional ini pasti juga tentang Hmm, platform-platform yang ada di sekarang ini, kayak contoh kayak Shopee, Shopee TikTok. Pasti orang-orang sudah betul pesan sudah pesan di aplikasi tersebut itu iya tanpa betul. mengunjungi salah satu pasar yang ada di salah satu suatu Makassar ini. Karena Karena kadang-kadang itu di pasar mau lebaran harganya naik, justru di platform itu dia menawarkan diskon yang lebih murah, iya. sebesar-besarnya. Jadi Jadi orang lebih tertarik. lebih tertarik ke Betul. platform-platform yang ada di media sosial Ya belum tersebut. lagi nggak harus pergi jauh. Iya, dia Apalagi ibu-ibu sambil biasa nunggu di bawa rumah. anak ya kayak bawa anak terus dia harus jajan lagi di jalan, belum lagi bensin, kepanasan, kenapa-kenapa di jalan. Jadi Kemanasan, modal banyak. mending pencet-pencet HP aja di rumah. Sambil tunggu, sambil tunggu. Betul. Tapi dalam prodi kakak sendiri ada biasa kayak menyinggung tadi perkembangan zaman ya. Ada diajarkan gitu bagaimana cara berniaga di platform atau seperti apa triknya begitu Kak? Kalau untuk materi yang tadi kakak bilang, untuk saat ini belum ada. Belum ada Belum juga ada. kayak karena kakak masih semester 6 ya, Masih balik lagi semester 6. kakaknya baru semester 6. Nah, terus sebenarnya di apa di platform itu ada permainan gitu katanya. Pasti Kayak ada. misalnya dia baru bangun apa akun dan pembelinya masih sedikit, ya ada triknya gitu katanya. Nah itu melanggar etika nggak kak? Dia kadang-kadang bayar orang buat check out punya dia satu paket itu jadi 10.000. Jadi tulisannya di platform tuh jadi 1.000 terjual. Padahal 1.000 itu cuma dijual itu Untuk bodong-bodong aja biar bodong-bodong aja. akunnya naik gitu. Kalau saya, menurut saya itu ya kurang etis lagi, karena Eh, dia mempunyai usaha untuk membohongi konsumen. Karena apa namanya? Baik lagi ketika deskripsinya sangat menarik, tetapi pada saat barangnya yang sudah datang atau yang muncul pada ke kita, ya pasti kan kurang beda, pasti beda dengan yang ada di deskripsinya. tapi kalau misalnya itu alasannya nih untuk bangun akun aja, karena kan pasti kalau aku sendiri juga kalau mau belanja di Shopee utamanya pasti ya lihat dulu yang banyak terjual. Ya saya juga Walaupun dia kak. niatnya mau jualan jujur, tapi kan akun itu harus tinggi dulu ratingnya kak, jadi begitu. Ya, karena saya Mm-mm. juga kemarin ketika ingin memesan online di suatu sosial media, pasti yang terlebih terlebih awal yang saya lihat adalah sudah Mm-mm. berapa yang terjual, yang Betul. dan berapa ratingnya. Nah, terus kakak di bulan Ramadan ini banyak nih orang yang mulai jualan dadakan. Kalau mahasiswa UI mau bisnis, tadi kira-kira apa tadi yang cocok? Takjil kayak Ya, untuk sekarang takjil. ini yang paling cocok untuk berusaha atau menjual di bulan bulan puasa ini adalah menjual takjil, dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kakak kalau dari pengalamannya pernah nggak yang beli barang waktu Ramadan belum sebelum Ramadan itu masih murah terus tiba-tiba pas Ramadan itu tiba-tiba naik Naik. harganya? Pernah Ya, nggak pengalamannya? alhamdulillah untuk sampai sekarang ini Belum. belum merasakan Eh, kenaikan harga. iya. Karena kakak ini tipe orang yang selalu beli di itu Iya, aja kayaknya ya. iya kak. Karena jarang Oke. juga membeli di suatu
yang ada di masyarakat tersebut. Terus kalau pesan kakak kalau misalnya orang nih, dia kan mau mulai usaha tapi takut rugi. Gimana tuh menurut kakak? Kalau saya ketika ingin berusaha dengan takut rugi, Iya. pastinya kedepannya pasti rugi karena dia pikir saja cuman keuntungan. Dia Betul. tidak memikirkan tentang bagaimana risiko yang ada di kedepannya, bagaimana tantangan yang ada di kedepannya. Pasti itu juga salah satu tantangan juga. Dan ketika ingin berusaha jangan takut rugi karena rugi itu pasti ada. Iya, balik lagi kayak pembisnis itu harus siap rugi Harus karena siap dia rugi. mau nyari keuntungan harus siap rugi Iya juga. kak, pasti. Betul. Nah, terus kita bahas etika dagang yang gimana menurut kakak nih ya buat orang-orang yang suka menimbun barang, apa bahasanya itu mafia kayak. Mafia. Iya. Nah, sering kali itu terjadi. Aku di Kalimantan, Kak. Di sini LPG yang 3 kilogram yang melon itu berapa kalau isi ulang? Oh, 20 ya? kalau di sini kalau nggak 19 salah 20? sekitaran 20 sampai 22 ribu. Iya. Kalau di tempatku itu 35.000 Wah, harga, mahal ya kak. 37.000 harga normal. Dan kalau mau lebaran itu sampai Pasti enam naik. puluh ribu Wah, Itu itu yang salah kecil, satu yang hijau. yang hijau itu Makanya aku ketok kesini kaget banget. murah ya dua kak. puluh ribu Ini bener. Kayak kaget gitu. Nah, karena ternyata di sana itu Itu ada penimbunan gitu ada loh. penyembungan gas. Itu ada apanya? Menurut kayak itu etikanya udah pasti Pasti udah etikanya melanggar sudah etika sekali, melanggar hukum nih melanggar, kayak. melanggar etika dan melanggar Iya. hukum. Dan Nah, yang juga salah satu merugikan masyarakat betul pastinya. sekali. Itu ada efeknya nggak Kak di pemasaran atau bagaimana gitu? Kalau efek dari pemasaran itu pasti sudah ada efeknya yaitu Iya. merugikan masyarakat karena kemarin kita lihat saja banyak yang apa namanya meninggal dunia karena antri gas yang sudah langka kemarin. Iya. Dan itu juga salah satu merugikan masyarakat ya kak karena sekarang gasnya itu sudah langka. Oh, langkanya di sini tuh paling mahal tuh berapa Kak? Kalau misalnya Kalau langka kemarin kalau nggak salah itu yang saya rasakan kemarin itu yang pasnya langka sekitaran 25 ribu. 25.000 tuh dua puluh mahal lima ribu sekali. ya kak. Oh, kalau di tempat kami itu murah banget. 30.000 aja udah wah, tiga Murah puluh ribu murah sekali kayak gitu. karena sekarang ini Iya. harga gas sekarang yang ada di tempat saya Mm. sekitaran 20 sampai 22 ribu kalau nggak salah. Iya, karena katanya harga normalnya itu cuma 19.000 Iya kak, aja, cuma Kak. iya. Iya. Oke. Nah, teman-teman, kita bakal lanjut podcast ini setelah ya satu ini. Halo teman-teman. Nah, kita buat teman-teman yang mau komen tanya-tanya ke kakaknya bisa banget nih seputar topik kita hari ini. Ini ada pertanyaan nih, Kak. Eh, Bagaimana tahu Wak, minyak kita tidak sesuai takaran? Aku salah-salah logatnya, maaf ya. Ya, mengenai minyak kita kemarinnya itu yang beredar sekarang itu ketika tidak sesuai dengan takarannya. Itu juga salah satu melanggar kode etis karena salah satu yang tadi saya sampaikan itu yang salah satu kode etika bisnis itu adalah kejujuran. Jujur. Karena pasti itu sudah melanggar etika bisnis dan pasti juga itu ada hukumnya pasti ada. Tapi untuk mengenai membicarakan tentang hukum, hukumnya itu kita serahkan kepada pemerintah saja karena kita sebagai mahasiswa hanya mendukung pemerintah. Tapi itu salah satu tindakan yang kurang etis lah untuk mengurangi takaran yang seharusnya ada karena di suatu kemasannya itu dia tertera 1 liter tapi pada saat kemarin diukur oleh Menteri Pertanian yaitu Bapak Andi Amr Sulaiman yaitu sekitaran 800 ml lah kalau nggak salah. Oh, Jadi itu salah satu bentuk melanggar kode etis. betul sekali. Jadi sebenarnya iya intinya dari bisnis itu harus jujur Kak Harus ya. jujur lah. Selain harus siap rugi, harus jujur juga. Iya kak, Iya, pastinya karena itu salah satu prinsip. prinsip saya itu yang pertama kejujuran, yang kedua adalah mental. Oke. Nah, teman-teman, kalau yang ada mau ditanyakan lagi bisa banget nih sambil kita nunggu waktu satu asa Kak ya. Nah, terus dari materi kita hari ini tuh dapat kusimpulkan Kak ya Iya kak. bahwa kita ini tuh sebagai apa ya mahasiswa tentunya harus
berpikir lebih maju lagi. Lebih maju Apalagi lagi. kakak kan sebagai mahasiswa bisnis tuh harus berpikir bagaimana ini zaman sekarang itu bagusnya itu seperti apa kalau mau berbisnis seperti kayak Ya, harus mengikuti harus perkembangan zaman. membaca situasi yang ada di Ya. lapangan, dan harus juga membaca, dan harus juga mengikuti tentang perkembangan zaman yang ada sekarang Menentukan ini. jenis pasar tadi kayak Ya, harus jujur harus juga. jujur menentukan harga jenis pasar, harga jenis produk, harga Ya. harga produknya berapa, dan harus membaca tentang situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian pertanyaan terakhir nih kak, kalau menurut kakak ada orang yang bilang pembisnis itu pelit karena terlalu perhitungan, gimana tuh Nah, sebagai closing? kalau menurut saya pembisnis yang pelit atas ilmunya ataupun atas materinya itu pastinya bukan pelit sih, tapi ada salah satu yang harus tidak bisa diumbarkan atau bisa dibilang dengan privasi. Oh Karena iya, karena juga suatu usaha juga pasti dia mempunyai privasi, rahasia kayak rahasia. iya karena Jadi yang tidak bisa disebarkan oleh satu perusahaan iya tersebut mungkin itu. karena ide kayak karena Karena ide, ide ide ya itu salah mahal. satu ide, Iya, ya ide itu mahal, dan itu betul harus sekali. dijaga atau dirahasiakan oleh ke publik. Nah, teman-teman sekalian, seru banget ya podcast kita hari ini, banyak banget ilmu yang dapat kita ambil. Makasih banyak kak ilmunya Sama-sama hari Kak. ini. Kayak saya dari jurusan bahasa juga ada tersimbur-simbur sedikit ilmu bisnis dari kakaknya ya. Nah, jangan lupa tonton podcast-podcast kita setiap hari untuk kedepannya teman-teman sekalian. Sampai di sini podcast hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.